Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hilmi Pramudia bisa malam hari ini bisa kembali hadir menyapa Anda di program Cahaya Hati. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dulu kita berdoa untuk bisa dipertemukan lagi malam hari ini, ya. Dan alhamdulillah berarti kita masih doa kita dikabul waktu itu dan malam hari kita bisa bertemu di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya ingin menyapa dulu pemirsa di rumah yang ada di Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kota Kabupaten Tasikmalaya. Selamat malam, selamat menyaksikan program Cahaya Hati di malam Jumat. Seperti biasa di Jumat ketiga ya, di malam Jumat ketiga saya hadir. Kalau misalkan ada saya berarti ada Syekh. Tapi nanti saya ingin menyapa dulu para pemirsa yang hadir ataupun para mustami yang hadir di studio malam hari ini. Pada sehat Pak malam hari ini Pak? Alhamdulillah. Di luar hujan ya tadi ya. Mudah-mudahan hujannya hujan berkah. Dan rahmat. Rahmat ya. Ya walaupun kita juga nanti berdoa juga buat saudara-saudara muslim kita yang berada di Jawa Tengah ya, yang tertimpa ataupun musibah, dan barangkali itu juga sedikit kita nanti akan berdoa untuk saudara-saudara kita. Saya tadi sama saya sedikit berbincang mengenai kenapa mengangkat tema ini. Ini temanya yaitu memahami dan meyakini takdir supaya usaha tidak mubazir. Dari judulnya sudah seksi gitu, menarik ya Pak ya. Maaf Pak, seksinya jangan kemana-mana. Ini cukup menarik. Tadi sedikit dibahas bahwa memang ada kaitannya dengan upaya ataupun usaha kita. Tentu saja dengan rezeki misalkan. Kita sering mendengar bahwa ataupun peribahasa tahu bahwa ya rezeki mah udah di passing-passing gitu, alias udah seorang punya rezekinya segitu. Lantas bagaimana dengan kaitannya dengan upaya ataupun usaha kita? Langsung aja kita bahas bersama Syekh malam hari ini. Sehat saya malam hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Baik, kita membahas cukup menarik sebenarnya. Saya tertarik yaitu tadi ada orang yang barangkali ini dikaitkan dengan upaya ataupun usaha seseorang nih, ketika memang ngomongin masalah rezeki. Tapi kita bahas dulu aja bagaimana tema malam hari ini, yaitu memahami dan meyakini takdir supaya usaha tidak mubazir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Jamaah mustami'in rahimakumullah, tak lupa pemirsa Radar TV dimanapun berada, semoga selalu mendapatkan bimbingan, selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, kita akan membahas tentang memahami, meyakini takdir supaya usaha kita nggak mubazir. Pengen mubazir atau manfaat? Ya. Nah, kita akan membahas dan mengelaborasi mengenai pemahaman yang lurus tentang takdir. Ada satu penelitian dari salah satu universitas Islam negeri yang ada di Bandung, yang hasil penelitiannya itu kaitan antara etos kerja dengan keyakinan terhadap takdir. Nah, kesimpulannya, ketika memahami keyakinan tentang takdir yang salah, konsep yang tidak tepat, maka akan menghasilkan tindakan, sikap yang sangat lemah, yang buruk. Ya, tadi sudah disampaikan misalnya, kenapa nggak mau sekolah tinggi-tinggi? Jawabannya, sebab urusan rizki, urusan pekerjaan sudah diatur Allah. Nah, keyakinan terhadap takdir seperti itu
yang salah, maka akan menimbulkan tadi semangat bekerja, semangat menuntut ilmu, semangat bekerja akan lemah. Betapa pentingnya kita memahami dan meyakini takdir yang benar, konsep yang benar, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang ketika dikelompokkan, maka ayat itu menunjukkan betapa seluruh hidup dan kehidupan ini sudah ditetapkan oleh Allah dalam Lauhil Mahfud atau catatannya. Contoh misalnya dalam surah Al-Hadid ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul adzim. Ada yang tahu terjemahnya, Bapak-bapak? Coba angkat tangan, mana yang bisa? Ini yang nggak angkat tangan tawado ini. Nah, jamaah sekalian, Allah berfirman, tidak akan menimpa satu kejadian yang ada di muka bumi ini, ataupun yang menimpa kepada kalian, wahai manusia, kecuali sudah tercatat di dalam kitabnya Allah, yang disebut dengan Lauhil Mahfud, sebelum kejadian itu berlaku. Dan yang sesungguhnya yang demikian itu betapa mudahnya bagi Allah. Perhatikan oleh kita bahwa Allah tegas-tegas menjelaskan kejadian, serangkaian kejadian yang ada di muka bumi, gunung meletus, termasuk longsor yang di mana? Di Banjarnegara, ya, Jawa Tengah. Apapun yang terjadi di bumi ini, dan apa yang menimpa kepada kalian, kita manusia, itu sudah tercatat dalam kitabnya Allah. Lauhil Mahfud itu gudangnya ilmu Allah yang tidak terbatas. Sebelum Allah wujudkan kejadian itu. Dan di ujung ayat itu Allah menegaskan sesungguhnya yang demikian itu. Betapa mudahnya bagi Allah. Nah, ayat-ayat yang senada dengan ini betapa banyak dalam Al-Quran. Kalau kita klasifikasikan. Akan tetapi memahaminya tidak sederhana. Tidak secara harfiah. Nah, ketika dipahami secara sederhana dan harfiah, maka akan menimbulkan konsep takdir yang salah tadi. Jadi, bahwa semua kejadian, semua peristiwa sudah ada dalam takdir Allah, sementara kita tidak punya usaha sedikit pun. Nah, ketika memahami seperti itu, maka kita akan lemah semangat kita belajar, semangat kita untuk bekerja, dan yang lain-lainnya. Sebab ayat-ayat dalam Al-Quran tidak berdiri sendiri. Kalau kita lihat dalam kajian Ulumul Quran, bahwa satu ayat akan berkaitan dengan ayat yang lain. Ayat yang umum akan didetilkan, ditahsis oleh ayat-ayat yang khusus. Yufassiru ba'duhu ba'dhan. Satu kaidah bahwa satu ayat akan menafsirkan ayat yang lain. Satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran itu terintegrasi satu sama yang lain. Maka kita akan komunikasikan, kita akan munasabahkan, kita akan kompromikan ayat-ayat seperti ini dengan ayat-ayat dalam kelompok yang lain. Kita kelompokkan ayat yang kedua, kita ambil yaitu surah Ar-Ra'du ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib, situasi, kondisi satu kaum. Kecuali sampai kaum itu
merubah dengan dirinya sendiri. Nah, ayat ini menunjukkan betapa manusia diberikan kekuasaan, diberikan kemampuan untuk merubah situasi kondisi dirinya sendiri kepada perubahan-perubahan yang lain yang dikehendakinya. Nah, ayat yang seperti ini banyak juga dalam Al-Quran. Akan tetapi, kenapa Allah menegaskan ayat-ayat seperti ini? Ini untuk menunjukkan satu, manusia supaya mau menggali potensi yang telah Allah berikan. Waladzi ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilam ma tashkurun. Dia Allah yang telah menjadikan manfaat bagi kalian, pendengaran, ya, kemudian hati, penglihatan. Nah, ini semua harus digali. Allah berikan kemampuan berpikir, akal yang sehat. Allah berikan hati yang bersih, ditunjang dengan panca indera yang sempurna. Maka ayat-ayat seperti ini untuk kita semua harus menggali potensi yang telah Allah berikan. Maka Allah berikan hurriyah, kemerdekaan. Pertama, hurriyatul fikrah. Allah berikan kemerdekaan untuk berpikir dengan diberikan akal. Yang kedua, hurriyatul ikhtiar. Kebebasan, kemerdekaan untuk memilih. Dengan apa? Diberikan hati. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran, mau mukmin mau kafir silahkan. Qulil haq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kebenaran dari Tuhanmu. Yang jelas kebenaran telah datang kepada manusia. Mau iman, monggo. Mau kafir, monggo. Yang jelas nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini menunjukkan manusia diberikan potensi yang harus diasah. Manusia diberikan kemerdekaan, tapi di balik itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Nah, jamaah sekalian beserta pemirsa Radar TV, jadi ada dua kelompok ayat ini. Kalau kita lihat sekilas secara harfiah, ini diadu gitu. Ya, kontradiktif. Dua kelompok ayat ini. Yang satu menunjukkan semua kejadian sudah ada dalam catatan Allah. Seolah-olah manusia tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Padahal ayat itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Di pihak yang lain, di kelompok ayat yang lain, Allah seolah-olah memberikan keluasaan seluas-luasnya kepada manusia. Hal itu semua kita untuk menggali potensi yang besar yang Allah berikan, sekaligus untuk mempertanggungjawabkannya baik di dunia, termasuk terutama nanti di akhirat. Ya. Baik, segitu dulu pembahasan kita malam hari ini untuk segmen pertama, ya, dengan tema memahami dan meyakini takdir supaya usaha tak mubazir. Nanti ini saya mengajak ataupun mengundang pemirsa di rumah yang ingin berpartisipasi, silakan SMS-nya mulai dari sekarang ke 082214035658. Nanti kita akan bahas di segmen ketiga. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Ya, kita kembali lagi di Cahaya Hati, tapi sebelum dilanjutkan saya ingin menyapa dulu untuk pemirsa di rumah yang baru bergabung bersama kita. Dan gak usah khawatir, ini buat bapak-bapak nih yang kebetulan tidak bisa hadir langsung di sini juga, misalkan lagi di luar kota, Anda juga masih bisa mengakses ya, itu melalui streaming di www.radartasikmalaya.tv. Itu dimanapun. Tadi saya sempat berbincang bahwa barangkali ada yang sedang nonton bareng, mungkin saya nobar malam hari ini. Katanya memang informasinya demikian, tidak hanya di Tasikmalaya, tapi mau dimanapun pemirsa Radar TV masih bisa selalu menyaksikan program kita, ya, ataupun program-program yang kita tayangkan di Radar TV itu melalui streaming di www.radartasikmalaya.tv. Ya, jadi Anda juga bisa mengetahui ataupun bisa mengontrol bagaimana situasi di Kota Tasikmalaya. Ataupun untuk yang mencintai program ini, yang selalu setia,
juga selamat malam. Dan baik, tadi sekilas membahas mengenai tema kita malam hari ini, karena memang ya seperti itu, apalagi kalau misalkan dengan aktivitas sehari-hari, kadang-kadang apalagi hadis yang tadi, memang Allah tidak akan merubah suatu kaum jika memang pribadinya sendiri tidak. Ini kan sangat berperan penting berarti ya saya, di mana manusia itu sangat berperan penting untuk dalam artian merubah keadaan kelompok itu sendiri. Ya, jadi kita lanjutkan lagi untuk membahas masalah itu. Kita akan elaborasi kembali mengenai konsep takdir. Kalau lihat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Jibril mengajarkan kepada Nabi dan para sahabat ketika itu, Rasul menyebutnya wabil qadari, bahwa harus iman kepada qadar dari Allah, keyakinan kita. Nah, qadar itu dalam bahasa Arab atau lugotan itu artinya ukuran, ya, ukuran atau nilai. Jadi kalau berbicara masalah qadar atau takdir Allah, bukan hanya berlaku kepada manusia saja. Tadi dalam Al-Quran, Al-Hadid 22 termasuk yang menimpa yang ada di muka bumi, atau bahkan seluruh alam semesta. Nah, seluruh jagat raya itu sudah ada dalam qadarnya Allah, takdirnya Allah. Contoh misalnya matahari berotasi, ya, pada porosnya, itu semua adalah takdir Allah. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika takdirul azizil alim. Bahwa matahari, ya, beredar pada porosnya, itu menunjukkan takdir Allah, kekuasaan Allah. Jadi Allah berikan qadar, Allah berikan kepada matahari dari bobotnya, kecepatan bergeraknya. Itu semua ada dalam takdir Allah, dalam ketetapan Allah, dalam ukuran-ukuran Allah. Seluruh makhluk-makhluk Allah ada dalam takdirnya Allah. Ya, termasuk bumi ini yang kita injak sekarang. Ini bapak-bapak, ya, bergerak atau diam saja. Kita sepintas kalau nggak diberi pengetahuan seolah-olah bumi ini diam saja. Padahal bumi ini terus bergerak, bahkan dalam penelitian modern, bahwa kecepatan bumi beredar pada porosnya itu, ya, lebih cepat daripada kecepatan senjata yang paling canggih yang diciptakan oleh manusia. Bayangkan, kita ini sedang bergerak, bumi yang kita injak ini, yang kita huni ini, sedang bergerak terus. Ya, semua makhluk yang di langit, yang di bumi, bersandar butuh kepada Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ar. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, itu semua butuh kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Pada setiap hari semuanya butuh kepada Allah, maka Allah ada dalam kesibukannya, Allah ada dalam urusannya. Kita ini malu kalau kita diam aja, menghayal aja, menghitung bulan, menghitung bintang. Padahal Allah sendiri terus ada dalam kesibukannya. Semua makhluk-makhluk bergerak atas takdir dan izinnya Allah. Nah, jadi berbicara masalah takdir adalah berbicara masalah keseluruhan. Akan tetapi ketika takdir dikaitkan dengan perilaku manusia, tindakan manusia, ini sangat unik dan kompleks sekali. Kenapa jamaah sekalian? Sebab manusia ini diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang lebih hebat, yang lebih baik penciptaannya. Fi ahsani taqwim. Allah berikan kemampuan berpikir, hati, sekaligus manusia diberikan keinginan lewat syahwatnya, lewat hawa nafsunya. Jadi ketika berbicara takdir tentang manusia, ini yang gak ada habis-habisnya. Sebab Allah berikan kemampuan yang tinggi kepada manusia. Nah, kita kembali dari dua kelompok ayat tadi, ya, ayat yang pertama mengenai semua tindakan manusia, semua kejadian alam, itu sudah tercatat, dan itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Bahwa dengan ayat-ayat seperti itu, manusia harus yakin, manusia harus percaya akan kekuasaan Allah yang mutlak sifatnya, yang sempurna sifatnya.
Allah punya kekuasaan, Allah punya pengetahuan yang mutlak, yang sempurna. Nah, ini Allah mengajarkan dengan ayat-ayat seperti itu. Bahwa semua sudah ada dalam ilmunya Allah, sudah ada dalam kitabnya Allah. Ayat-ayat seperti ini untuk menunjukkan, mengajarkan kepada manusia supaya yakin dengan seyakin-yakinnya, percaya dengan sepercayanya, bahwa Allah lah yang mutlak, Allah lah yang sempurna dengan sifat-sifatnya. Nah, kita harus meyakini itu semua, bahwa Allah yang segala-galanya. Nah, adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, termasuk apa yang terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas." Bima kasabat aydinnas. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan. Itu semua bima kasabat aydinnas. Itu semua akibat dari tangan-tangan manusia, tindakan manusia. Nah, ini ayat yang menunjukkan supaya manusia bertanggung jawab. Jadi ayat-ayat yang dikelompokkan bahwa manusia diberikan kekuatan, manusia diberikan kemampuan supaya manusia mempertanggungjawabkan. Nah, contoh misalnya ya kejadian longsor yang ada di Banjarnegara, ya, atau kejadian-kejadian banjir, itu semua diakibatkan lahiriahnya oleh ulah manusia. Rajin nebang apa? Pohon. Jadi gunungnya gundul. Ya, tidak ada serapan. Nah, perilaku manusia mengakibatkan kerusakan di lautan dan di daratan. Maka Allah menegaskan itu semua bima kasabat aydinnas. Itu semua akibat ulah tangan atau perilaku manusia. Hal ini untuk menunjukkan manusia harus mempertanggungjawabkannya. Karena manusia diberikan kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk memilih dan memilah. Nah, inilah unik dan komplikasinya urusan manusia dikaitkan dengan takdir Allah. Nah, maka oleh sebab itu rumusnya ini. Ya, rumusnya supaya mudah, jamaah sekalian. Dalam menjalankan proses usaha, kita harus memegang, meyakini terhadap petunjuk Allah. Bahwa Allah telah memberikan kemampuan, memberikan potensi besar bagi kita. Tujuannya adalah supaya kita mengembangkan potensi besar, usaha-usaha yang besar yang kita lakukan. Ikhtiar yang maksimal. Dan itu adalah yang menjadi kewajiban dan menjadi penilaian ibadah. Jadi penilaian ibadah kita adalah bagaimana menjalankan proses-proses dengan usaha, dengan ikhtiar yang maksimal sesuai dengan petunjuk Allah. Kita curahkan potensi itu sebab Allah telah menjelaskan kita diberikan potensi yang besar dan tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menunggu hasil, yakin sepenuhnya bahwa takdir itu ada dalam kekuasaan mutlak Allah, otoritasnya Allah. Yakinkan, kita pasrahkan kepada Allah. Sehingga kita menjadi nikmat, menjadi bahagia. Untuk apa? Untuk menerima apapun ketetapan Allah, sebab takdir Allah itu akan beserta kebijaksanaannya, keadilannya, beserta kebaikan Allah. Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Jadi wilayah usaha kita dalam rumusnya, apa yang menjadi domain wilayah kewajiban kita? Jalankan usaha dengan maksimal sesuai dengan petunjuk Allah. Gali potensi-potensi kita. Wujudkan usaha-usaha besar kita yang bermanfaat besar bagi kita, bagi manusia, untuk dunia dan akhirat kita. Sebab itulah wilayah usaha kita. Nah, ketika kita menunggu putusan hasilnya, kembali kita meyakini seyakin-yakinnya atas kekuasaan Allah, atas takdir Allah yang mutlak. Dan takdir Allah itu akan disertai dengan kebijaksanaan Allah, dengan keadilan Allah, dengan kebaikan dan kasih sayang Allah.
Nah, maka kita akan nikmat menjalaninya, menjalankan proses dengan baik, dan sekaligus menerima takdir dengan ridho kepada Allah. Maka awal dan ujungnya adalah kenikmatan dan kebahagiaan ketika memahami konsep takdir dengan baik dan tepat. Ya. Baik, ya pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kemudian nanti juga kita akan berbicara juga dengan para mustami yang telah hadir di studio. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Ya baik, kita kembali lagi di Cahaya Hati. Kita sudah berada di segmen ketiga. Seperti yang sudah saya janjikan, saya ingin menyapa dulu pemirsa di rumah yang sudah ikut berpartisipasi melalui SMS. Seperti yang akan saya sapa pertama, ini ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi. Ini pakai bahasa Sunda. Kang Rahmat di Cienteng. Selamat malam warga Cienteng. Ini saya Indonesiakan saja, mau bertanya, kalau takdir itu kan tidak bisa dirubah menurut katanya ya, tapi nikah itu kan termasuk juga jodoh, itu merupakan takdir. Tapi kenapa masih ada yang nikah tapi cerai? Ini sederhana sebenarnya, ya Pak ya. Ini pertanyaan sederhana tapi memang harus ada solusi gitu. Kadang-kadang kita jodoh kan biasanya, oh berarti ini jodoh kita nih, takdir kita bersama hidup. Tapi tetap aja cerai, berarti takdirnya nggak jadi gitu. Apakah ada takdir nggak jadi atau tidak? Gitu. Ya, terima kasih ini buat Kang Abi Rahmat di Cienteng. Kita langsung akan bahas ini seperti apa nih. Ya baik, makanya kalau takdir kaitan dengan tindakan manusia, kejadian yang menimpa manusia ini unik, beragam, dan memang kompleks. Ya tadi sangat sederhana dan memang lumrah dalam kehidupan. Orang menikah katanya takdir dari Allah, tapi ujungnya cerai juga gitu. Nih pemirsa dan jamaah sekalian, senang nikahnya, senang cerainya. Biasanya yang ngundang-ngundang, ya diundang, kemudian bikin walimah, ya resepsi yang hebat gitu. Biasanya di acara pernikahan, acara perceraian. Nikah. Anda nggak perceraian gitu, ngundang mubalik gitu. Jadi yang nikmat akad nikah atau cerai. Nah kita sepakat nih. Tapi kalau yang belum, jangan coba-coba jawab ini. Ya, nikah, waduh kenikmatan. Perceraian, suatu musibah yang tidak mengenakan. Nah, itu semua takdir Allah. Nikahnya hakikatnya takdir Allah, bercerainya pun hakikatnya takdir Allah. Akan tetapi sebelum ke sana, Allah mengajarkan etika. Etika. Ya. Ma asobaka min hasanatin paminallah. Nah, Allah mengajarkan etika. Mantuknya ayat itu kepada Nabi. Tetapi untuk kita semua. Apa yang menimpa kepadamu sesuatu yang baik, paminallah. Maka buru-buru itu adalah dari Allah. Anak juara 1, jangan bilang siapa dulu dong bapaknya. Nah itu salah. Nggak beretika. Tapi buru-buru alhamdulillah, itu yang baik, dia beretika. Tapi giliran anaknya narkoba, anak siapa ya? Nggak diaku kakeknya, nggak diaku neneknya, nggak diaku keturunannya. Nah kalau yang baik-baik, ya menimpa kepada diri kita, Allah mengajarkan supaya kita beretika. Udah dari Allah. Nah kenapa? Supaya kita tidak sombong. Sebab sombong itu berbahaya, dibenci oleh Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tapi sebaliknya kalau ada takdir musibah yang buruk, Allah mengajarkan etika,
Ma asobaka min sayyi'atin faminapsik. Apabila takdir atau yang menimpa kepadamu bentuknya buruk, tidak disukai, maka paminapsik, sebabnya dari diri engkau. Kenapa? Supaya kita pandai untuk introspeksi diri, untuk muhasabah. Sebab dengan introspeksi diri, kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan di balik peristiwa, di balik takdir yang buruk. Oh, ada sebab-sebab kesalahan kita, keburukan kita, kekurangan kita. Nah, hakikatnya semua takdir Allah. Tapi kita lihat apa dulu? Kalau yang namanya kebaikan, udah jangan lihat kebaikan kita lah, supaya kita nggak sombong. Tapi buru-buru dari Allah, alhamdulillah. Tapi kalau yang buruk-buruk, introspeksi dulu bahwa itu sebabnya ada faktor penyebab dari diri kita, kekurangan kita, kelemahan kita, dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita kita lakukan. Allah mengajarkan etika seperti itu. Kalau tadi konsep takdirnya, yang kedua etika dalam menerima takdir. Jadi kalau tadi pertanyaannya nikah takdir Allah, ya cerainya pun hakikatnya takdir Allah. Nah, kalau yang cerai itu karena takdirnya buruk, ya, maka introspeksi diri. Pasti ada kekurangan dan kelemahan baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Sehingga ketika kita menjalankan itu dan yakini takdir hakikatnya dari Allah, kita bisa memperbaiki diri di masa yang akan datang. Nah, ini penting sekali jamaah sekalian. Ya, maka ada satu kisah ini. Boleh nggak nih? Ya. Jamaah mau dengar nggak? Kan gini, tadi kita diberikan potensi oleh Allah supaya kita berusaha maksimal dan menjalankan proses, mengejar cita-cita, mengejar target. Ya. Tapi tetap banyak instrumen-instrumen, faktor-faktor yang kadang banyak kita tidak tahu. Kita sudah maksimal dengan ilmunya, manajemennya, misalnya dalam bisnis, tetapi misalnya ujungnya gagal. Berarti ada faktor X lain di luar pengetahuan kita. Nah, contoh misalnya ada satu kisah ini dalam kitab Nawadir yang dikarang oleh Syihabuddin Al-Qayyubi Asy-Syafi'i. Nah, ceritanya itu dikisahkan ada seorang ahli sufi, artinya orang yang mendalam ilmu tasawufnya dan pengamalannya. Namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kenal nggak? Kenal mana dengan Michael Jackson? Ini gimana generasi-generasi muslim ini nggak kenal dengan tokoh-tokoh hebat di masa lalu ini. Harusnya menjadi inspirasi. Ya, mudah-mudahan dongeng ini jadi inspirasi ini. Ya, lanjut. Nah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami dia merasakan kegelisahan ketika ibadahnya ini nggak nyambung dengan hati. Curiga apa gitu. Kita pernah curiga gitu nggak? Kita curiga kenapa bosnya marah, kenapa di PHK, baru curiga. Nah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika ibadahnya hambar, ketika ibadahnya nggak manis, nggak memberikan kedamaian, kenikmatan, beliau curiga. Kemudian dia introspeksi diri. Jangan-jangan dari makanan dan minuman nih ada yang salah, ada yang gasab, ada yang syubhat, apalagi yang haram, yang makruh. Dia introspeksi diri, tapi setelah dilihat dalam catatannya itu, ya, catatan kejujurannya, sebab hati itu jujur, gak ada makanan dan minuman yang salah, yang haram, yang syubhat, yang makruh. Setelah diselidiki dengan kejujurannya. Nah, ini contoh jamaah sekalian nih, kita nih harus belajar jujur terhadap diri kita sendiri, termasuk kepada kesalahan-kesalahan kita. Biasanya kalau kita curiga kesalahan diri, kesalahan orang. Kalau kesalahan orang, wah, ya, selalu kita warning, selalu kita berhati-hati. Akhirnya tidak ditemukan, sebab makanan dan minuman yang haram itu akan membuat hati mati. Itu dalam pandangan Syekh Abu Yazid Al-Bustami.
Nah, setelah dirinya belum pernah memakan yang haram, yang makruh, yang subhan tadi, jangan-jangan ibu saya ketika hamil atau ketika saya bayi, ketika saya kecil, sampai ke sana. Berburuknya itu. Lalu singkatnya ditanyakanlah kepada ibunya. Wahai bunda, saya merasakan ibadah ini gak nyaman, gak nyambung hati kepada Allah. Sujud hanya sujud saja, kering sekali dari tetesan air mata. Apakah ibu pernah ketika saya hamil memakan atau minuman yang haram? Si ibunya ditanya gitu kaget luar biasa. Karena pertanyaannya ini serius, si ibu pun serius, mikir panjang. Dia pikir ketika dia mengandung anaknya itu pernah nggak memakan atau minum. Akhirnya ketemu juga itu. Dia ingat ketika hamil, mengandung anaknya itu, Abu Yazid Al-Bustami. Dia satu waktu dia lapar, tidak ada makanan, minuman di rumahnya. Kebetulan di tetangganya pintunya buka. Ada sepotong roti, kemudian diambil nggak minta izin, dimakan. Sepotong roti, bukan segudang roti. Makan cuma sepotong roti yang dilarang, yang tidak halal. Akhirnya diceritakanlah kepada Abu Yazid Al-Bustami, dia minta maaf bahwa dia sudah memakan hanya sepotong, ya, menurut kita hanya sepotong roti punya tetangganya. Maka kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ini dia penyakitnya. Ini dia permasalahannya, ini dia faktornya. Yang memakan ibunya tapi yang kena getahnya siapa? Anaknya. Akhirnya si ibunya diperintahkan untuk meminta halal kepada tetangga yang dimaksud tadi. Kemudian berangkat dan meminta kehalalan, dan setelah itu saya Abu Yazid Al-Bustami hatinya terang benderang kembali. Nyambung lagi dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah. Nah, ini satu contoh, jamaah sekalian pemirsa Radar TV. Jadi ada faktor lain. Bisa faktor ibu, faktor yang lain di sekeliling kita. Jadi artinya usaha kita walaupun harus maksimal, tapi ada faktor-faktor lain di batas kemampuan kita. Yang pada akhirnya terjadilah takdir menimpa kepada diri kita. Baik. Kang Abi Rahmat, satu segmen ini bahas khusus pertanyaannya Kang Abi Rahmat, tapi mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan dari pertanyaan. Ini juga nanti ada pertanyaan dari Bogor. Ini yang bertanya nanti kita akan bahas. Bapak yang ada di sini juga belum kebagian karena tadi cukup menarik juga pertanyaannya, dan satu segmen berarti nanti dibahas yang barusan. Tapi nanti kita masih punya 2 segmen lagi berarti untuk membahas tema kita. Mudah-mudahan nanti bisa sedikit terbuka pikiran dengan tema yang kita bahas malam hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Ya, kita kembali lagi di Cahaya Hati. Sebelum saya bacakan SMS tadi yang sudah terlihat sedikit, ini yang dari Bogor. Saya ingin menyapa dulu, ini kasihan para mustami yang hadir tadi nggak kebagian pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya pertama, silakan perkenalkan dulu namanya siapa. Santai aja Pak, lumayan masuk TV Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya asli emang orang Tasik, tapi selama ini bekerja di daerah Jakarta. Ini mengenai takdir. Saya dulu di pekerjaan itu sering disebut dengan kutu loncat. Jadi tiap tahun pindah kerja. Nah ini ada beberapa orang yang emang mencari
mencari takdir atau sesuatu yang lebih baik. Ada yang sebagian kelompok mencari lebih baiknya dari segi materi, ada juga yang emang dari segi kenyamanan bekerja dari sisi agama. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah mohon untuk bimbingannya, petunjuknya. Sebenarnya dari takdir itu yang saya selama ini yakin takdir dari pekerjaan itu adalah sebagai pilihan, sebuah pilihan dari ada kesempatan yang mana yang lebih baik itu yang diambil. Nah, mungkin bagi diri saya atau bagi karyawan-karyawan yang lain yang di luar sana yang lagi galau, mungkin perlu petunjuk apa sih yang harus dicari ketika ingin merubah takdir itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya juga menarik ini, Syekh. Bukan jati dia mencari takdir yang memang kadang-kadang kalau kan kita nggak tahu ini apa sih sebenarnya yang dicari gitu mungkin. Iya. Baik, makasih atas pertanyaannya. Memang hidup ini pilihan. Tidak memilih pun berarti memilih. Ya. Pokoknya nggak mau milih. Dengan tidak memilih dia sudah memilih. Nah, maka sebetulnya hakikat manusia itu berjalan dari satu takdir ke takdir berikutnya. Nah, yang harus kita perhatikan sebagai bentuk usaha kita dalam rangka mengabdi kepada Allah, bagaimana kita dalam menjalankan proses, ya, menjalankan proses itu baik. Proses itu sesuai dengan bimbingan agama. Seperti tadi pindah karena tidak nyaman menjalankan agama, ya kita harus hijrah, harus pindah, mencari tempat pekerjaan yang kondusif, di mana kita bekerja bisa meningkatkan etos kerja kita, bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita. Ya. Nah, jadi pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya, itu semua adalah dalam rangka kita berusaha untuk mencari ridho Allah. Nah, jadi kita lihat, harus kita perhatikan proses tadi. Niat kita dan proses itu, maka sepenuhnya pada akhirnya Allah lah yang akan mentakdirkan dengan kebaikan Allah, dengan kebijaksanaan Allah. Nah, itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah ketika kita pindah-pindahnya itu, berubah-berubahnya itu, kita merubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, yang niatnya baik. Kita ingin benar-benar mendapatkan ridho Allah, kita ingin bekerja di tempat pekerjaan yang bisa mengembangkan potensi kebaikan kita dan menekan potensi keburukan kita. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat baik dalam pandangan agama. Ya, jadi kutu loncat yang positif ini. Ya, samping banyak pengalaman, juga yang intinya kita berusaha dengan ikhtiar yang maksimal, dengan cita-cita yang baik, cita-cita yang lurus, yang ikhlas, ingin mendapatkan ridha Allah. Sebab usaha dan pekerjaan itu hanya alat, bukan tujuan. Yang orang sekarang ini sering juga terjebak bahwa pekerjaan itu tujuan. Ya betapa capeknya, betapa ruginya kita, apa yang akan diperoleh. Maka jadikan pekerjaan-pekerjaan itu sebagai media dan sarana kita untuk memperoleh, mencapai tujuan. Tujuan apa? Kebahagiaan, tujuan apa? Keselamatan yang hakiki dari dunia sampai akhirat. Nah, maka oleh sebab itu penting sekali nih. Tadi kalau pekerja-pekerja yang galau, ya jangan sampai pilihannya hanya sebatas gajinya besar, fasilitas besar. Jangan cuma itu pilihannya ketika pindah dari satu pekerjaan. Tapi yang terlebih daripada itu adalah kita ingin bahagia, kita ingin selamat, kita ingin menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, maka insya Allah ketika pekerjaan dijadikan sarana, bukan dijadikan tujuan, pekerjaan dijadikan alat, dan itu yang menjadi penilaian Allah. Selama kita bekerja di dalam sarana itu untuk mencapai tujuan, itulah yang menjadi poin yang jadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ada lagi, Pak? Silakan yang mau bertanya. Baik, silakan, Pak. Berdiri supaya kelihatan, Pak. Ya, udah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salik Fillah.
kebetulan ini jauh-jauh dari Papua. Wah, Ini ini jauh-jauh dari Papua ini dalam rangka mendapatkan bimbingan agama yang lebih komprehensif. Alhamdulillah sampai di sini bisa ketemu dengan Syekh Akbar. Mudah-mudahan ini jadi media dakwah untuk nanti kembali bekal di Papua insyaallah. Amin. amin. Kaitannya dengan tema pada malam hari ini yaitu tentang rezeki, dalam rezeki yang ada hubungannya dengan usaha ya, atau upaya manusia. Dalam berusaha ini manusia kan tadi sudah dijelaskan sama Syekh bahwa ada rumusan dalam berusaha itu, domain atau menjadi landasan pijakan manusia itu adalah manusia dituntut untuk selalu berusaha dan berikhtiar. Dalam berusaha dan berikhtiar itu pada akhirnya nanti kita akan gantungkan harapan kita pada hasilnya. Hasilnya itu kita serahkan secara bulat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah wilayah Allah. Tentunya sebagai manusia, namanya juga manusia ya, bahwa dalam berusaha atau berusaha dan berupaya berikhtiar itu secara manusiawi tentunya manusia ini mengharapkan bahwa apa yang diupayakan itu mendapatkan hasil yang besar, hasil yang maksimal. Upaya ini tentu harapan ini tentu saja digantungkan, diharapkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di lain sisi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dalam berupaya, berikhtiar, apalagi upaya dan ikhtiar manusia ini kan bukan manusia yang mengukurnya. Sehingga upaya ini apabila belum mencapai pada batas akhir, maka ada kesan seperti tidak etis apabila kita berharap terlalu besar, karena apapun hasilnya itu kita serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita cuma berusaha saja. Pertanyaannya adalah apakah benar dalam berusaha dan berikhtiar ini kita tidak boleh berharap bahwa apa yang kita upayakan ini bisa mencapai hasil yang besar? Ini pertanyaannya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah jauh-jauh dari Papua ini. Ya, doakan tetap sehat ya, nanti bisa siar di sana. Ya, mudah-mudahan bisa menyampaikannya lagi di Papua. Nah, jamaah sekalian beserta pemirsa Radar TV, ini kadang kita menilai hasil ini sebelah mata. Dalam menilai hasil harus menggunakan dua kacamata, dua sudut pandang. Kalau kita ingin arif, belajar bijaksana. Walaupun yang namanya tujuan atau hasil itu yang kita bangga, itu yang kita dambakan. Akan tetapi jangan salah-salah kita menilai. Jangan menggunakan kacamata sudut pandang lahiriah saja. Contoh misalnya, kita sudah berusaha dengan maksimal, ya. Kita membuat misalnya mendirikan toko, ilmunya, manajemennya, SDM-nya kita sudah persiapkan, ya. Nah, kita ingin sukses, ya, ingin sukses dengan niat yang tulus semata-mata mengabdi kepada Allah. Nah, kemudian misalnya terjadi satu ketetapan, satu takdir yang buruk, yang kita rasakan buruk, misalnya gagal. Nah, kita jangan kecil hati, kita jangan menggunakan satu standar, tapi dua standar, ya, yang ganda penilainya itu. Lahiriahnya misalnya usaha itu belum sukses, ya, atau gagal, akan tetapi kita harus menggunakan kacamata yang batin. Apa yang batin itu? Sebab Allah menilai, ya, Allah menilai bukan hasilnya tadi. Hasilnya itu pun baru soal dari Allah, ujian dari Allah. Jadi belum selesai. Nah, Allah melihat usaha kita dan apa yang Allah takdirkan itu pun menjadi penilaian Allah. Kalau kita misalnya gagal lahiriahnya, kemudian kita introspeksi diri, mana kesalahan-kesalahan itu, dan kemudian belajar kita mengembalikan kepada Allah, maka itu menjadi nilai yang positif di sisi Allah.
Jadi kegagalan lahiriahnya hakikatnya sukses. Sebab apa? Sebab tadi menggunakan kacamata yang lain. Apa? Kacamata sudut pandang hakikat dari Allah. Kenapa? Karena itu pun bagian soal dari Allah. Allah takdirkan usaha kita gagal. Allah uji, sabar apa tidak, introspeksi atau tidak, ngegurutu atau tidak, nyalahin kanan kiri atau tidak, cari kambing hitam atau tidak. Kecuali kambing putih. Nah, jadi itu pun menjadi penilaian Allah. Ya. Maka sebetulnya cita-cita tertinggi kita ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi bukan hasil itu saja. Nah, ketika kita usaha kita disukseskan oleh Allah, kita pun jangan bangga diri, jangan sombong. Buru-buru kembalikan kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Nah, syukur dan sabarnya itulah yang menjadi penilaian Allah. Bukan sukses dan gagalnya. Bukan untung dan ruginya. Nah, betapa ini adalah sesuatu penghayatan agama. Ya, sebetulnya inilah kunci kebahagiaan. Bayangkan saja ketika gagal pun kita masih bahagia. Sebab masih punya harapan dan itu adalah ujian dari Allah. Jadi inilah sehebat-hebatnya sandaran keyakinan, keimanan kepada Allah termasuk kepada takdir Allah tadi. Ya, baik. Ini sebelum jeda, saya mau baca dulu tadi karena sudah disebutkan ada yang dari Bogor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Syekh, apa bedanya takdir dengan nasib? Ya. Kemudian udah itu aja. Yang tadi ini masih sama. Yang kedua pertanyaannya. Apa bedanya takdir sama nasib? Iya. Sebetulnya nasib dari bahasa Arab ya, nasibun. Nasib itu artinya bagian. Ya, kita mendapatkan bagian, nisbah atau nasib gitu. Ya, jadi nasib itu adalah takdir itu akumulasi dari keseluruhan. Jadilah takdir. Nah, di dalamnya ada nasib. Jadi nasib itu bagian dari takdir. Nah, takdir itu adalah ujungnya. Ya. Allah tetapkan dari kumpulan usaha-usaha kita, doa orang tua kita. Jangan lupa kita sukses, ada faktor lain. Doa ibu, doa bapak. Kita gagal, jangan lupa ada kesalahan kita, pernah zalim kepada orang. Nah ini, jadi begitu sangat berkaitan. Sampai kepada takdir itu, sampai kepada takdir akhirnya, itu dalam proses itu begitu banyak variabel, faktor-faktor dari diri kita, dari lingkungan kita, dari orang tua kita. Contoh misalnya, ya, itu kalau di pagi hari orang yang semangat, tahajud dulu bahkan suka tahajud nggak? Sholat subuh, bahkan semangat. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutnya ada sholat isyraq ketika matahari terbit. Ingin menggapai ridho Allah. Ketika pagi-pagi Rasul mendoakan kepada umatnya yang di pagi hari berharap kepada Allah. Sebelum ke kantor, sebelum ke pasar, berharap penuh kepada Allah. Maka Rasul mendoakan kepada umatnya yang seperti itu. Ya, termasuk sebelum bekerja kita sudah sedekah. Nah, bapak-bapak sebelum ke tempat pekerjaan suka sedekah dulu nggak? Sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan ilmu, banyak sedekah. Itu sampai malaikat itu kalau pagi-paginya sedekah dulu, ya Allah pelihara si hamba ini, hartanya, pekerjaannya. Berarti ada faktor malaikat, ada faktor doa-doa yang lain. Termasuk yang si pelit itu, bin Bahil, bin Buntut Kasiran itu. Ya, nggak mau sedekah dengan harta, dengan tenaga. Sayang ketika dikeluarkan, pinginnya nambah terus. Itu pagi-pagi malaikat ngedoakan, ya Allah hancurkan saja perusahaannya. Jadi ketika gagal, ingat, nah kita pelit. Misalnya, itu satu faktor. Jadi banyak sekali variabel, banyak sekali faktor. Ya. Nah, maka orang misalnya yang dizolimi itu diijabah doanya, Pak. Ya, orang yang dizolimi, al-mazlum itu yang didolimi, itu diijabah. Makanya hati-hati, melihat orang kecil jangan menzolimi, kepada orang lain jangan menzolimi. Sebab ketika si mazlum yang dizolimi itu menjerit kepada Allah, Allah besertanya. Nah ini juga bagian dari faktor yang akan pada akhirnya, endingnya adalah takdir Allah. Nah inilah betapa komprehensifnya, betapa luasnya ilmu Allah
sampai pada ujungnya menjadi satu takdir bagi kita. Baik, terima kasih buat yang sudah SMS dari Bogor ini jauh-jauh. Anda juga masih bisa terus menyaksikan program Cahayati untuk edisi malam Jumat ketiga ya melalui streaming di www.radartasikmaya.tv. Nanti kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas kesimpulan ataupun mengambil apa yang memang kita bicarakan dari yang sudah SMS, kemudian nanti kita juga berdoa bersama-sama untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kita kembali lagi di Cahayati. Nggak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Nah, pemirsa, kita akan mengambil kesimpulan dari tema kita malam hari ini. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS. Meskipun tidak bisa kita bacakan semuanya, mudah-mudahan nanti bisa nambah waktu jadi 2 hari gitu ya kita di sini biar selesai bahas. Karena memang 1,5 jam, kita mulai dari jam 8 sampai setengah 10 ini. Nggak terasa cuma 5 segmen berarti. Baik, kita akan ambil kesimpulan dari tema kita malam hari ini cukup menarik dan nanti kita akan akhir dengan doa, silakan. Ya, baik pemirsa Radar TV dan jamaah sekalian, bahwa Allah mengajarkan dengan agama yang sempurna mengenai hal-hal yang wajib kita imani. Yang terakhir dalam rukun iman adalah iman kepada qadarnya Allah, takdirnya Allah. Betapa penting ruang jiwa kita diisi dengan nilai yang sangat mahal, percaya kepada ketetapan Allah. Maka ini adalah menjadi lab ujian iman kita kepada Allah. Kalau kita iman kepada Allah sebagai rukun iman yang pertama, kita harus buktikan dalam kehidupan ini. Jadi dalam kehidupan ini ada takdir-takdir Allah. Kalau kita benar iman kepada Allah, percaya kepada Allah, kita pun dituntut untuk percaya kepada ketetapannya. Nah, ruang jiwa kita ketika kita percaya kepada takdir Allah, maka insya Allah kita akan nyaman, kita akan damai. Sebab kita mau lari kemana sepanjang di dunia, tetap Allah akan uji dengan 2 takdir. Ada takdir yang baik-baik, ada takdir yang buruk-buruk. Jadi presiden Amerika sekalipun tetap ada 2 takdir bagi dia. Bagi orang yang paling jadi rakyat jelata, yang paling miskin pun tetap dalam kehidupannya tidak akan lepas dari 2 takdir. Takdir yang baik-baik, takdir yang buruk-buruk. Sehat, sakit, senyum, sedih, untung, rugi, nikah, pingin nikah, pingin cerai. Yang sudah nikah juga pingin nikah lagi. Kalau nggak mau nikah kurang normal berarti. Cuma biasa takut sama istri. Nah, tidak akan pernah keluar dari takdir ini. Takdir ini akan dipisah hanya di akhirat. Yang baik-baik di neraka, yang baik-baik di surga, yang buruk-buruk di neraka. Jadi sepanjang kita masih hidup di dunia, jangan mimpi pingin nikmat terus, pingin sehat terus. Sebab itu sudah ketetapan Allah, baik-baik dan buruk-buruk. Yang harus kita perhatikan adalah sikap kita, proses kita terhadap usaha-usaha yang kita lakukan dalam memperoleh target. Yang kedua, ketika Allah tetapkan, belajar kita untuk menerimanya. Inilah usaha kita. Jadi usaha dalam proses memaksimalkan usaha ikhtiar, kemudian usaha setelah takdir terjadi, kita harus mengimaninya, bahkan kita harus ridho. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Kita akan selalu tunduk, nyaman, dan selalu bersandar kepada Allah. Ternyata Allah adalah segala-galanya. Ternyata Allah lah yang memiliki sifat yang mutlak dan sempurna. Nah, kita rasakan dalam kehidupan. Kita buktikan iman kepada Allah di alam nyata, di alam realitas, di alam kehidupan ini. Dengan datangnya ujian yang baik-baik dengan yang buruk-buruk, ini sebagai bentuk nyata. Benar gak iman kita kepada Allah? Kalau kita iman kepada takdir itu berarti benar kita iman kepada Allah. Jadi ini adalah menjadi lab
yang menjadi buktinya, pembuktian kita iman kepada Allah dibuktikan dalam kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan takdir yang buruk menimpa kepada kita, kita bisa introspeksi diri, memperbaiki diri dan menerimanya dengan sabar dan lapang dada, memperbaiki diri. Ketika takdir datang kepada kita kebaikan, kita mampu untuk bersyukurnya. Ya, mari kita sempurnakan majelis ilmu kita dengan berdoa kepada Allah. Kita pejamkan matanya, tundukkan kepala kita, sebab Allah hanya akan mendengar untaian doa dari hambanya yang nyambung kepadanya. Allah tidak akan mendengar untaian hambanya min syahin, min qalbin syahin, min qalbin ghafil, dari hati yang lalai kepada Allah. Mari sambungkan hati kita kepada Allah. Allah hadir, Allah selalu menyaksikan kita kapanpun dan dimanapun. Allah mendengarkan permohonan hambanya, permohonan yang tulus yang datang dari hati yang paling dalam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, Dat yang selalu menyaksikan, Dat yang selalu menggenggam segala urusan hamba-hambanya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya Rabb, bimbing kami selalu ada dalam jalan yang lurus. Bimbing kami dengan cahayamu ya Rabb. Takdirkan kami dengan takdir yang mendatangkan ridho-Mu. Berikan kami kemampuan untuk selalu menerima pasrah terhadap takdir-Mu. Berikan kami kemampuan untuk selalu ridho atas ketetapan-ketetapan-Mu. Tambah-tambah keyakinan, tambah-tambah keimanan yang sodik kepada kami ya Rabb. Allahumma ja'alna hadina mahdiin, ghairu dhalin wala mudillin, barun rahimun jawadun karim. Ya Rabb, berikan hidayah kepada kami, kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami. Bimbing langkah-langkah kami untuk mengisi lembaran-lembaran terakhir dalam sisa kehidupan kami ya Rabb, dengan taubat, dengan amal soleh. Bimbing kami ketika kami melepaskan ruh, ketika ruh berpisah dengan jasad kami. Mampuhkan kami mengucapkan dan menghayati kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jadikan kematian kami kematian yang husnul khatimah. Ya Rabb, ketika kami kembali ke akhirat, berikan hasanah akhirat kepada kami. Berikan ridho dan surga kepada kami, kepada orang tua kami, kepada keluarga kami. Ya Rabb, tutup rapat-rapat pintu neraka, sebab kami tidak akan mampu memasukinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, sampai di sini perjumpaan kita di Cahaya Hati edisi malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program kita, ya, untuk yang sudah streaming juga terima kasih. Setiap Jumat ketiga insya Allah kita hadir dengan membawakan tema yang berbeda. Terima kasih juga untuk para mustami yang telah hadir. Mudah-mudahan langkahnya datang ke sini ganti kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk Syekh yang sudah memberikan pengetahuan, memberikan ilmu untuk kita agar menjadi manusia lebih baik lagi. Ya, kami ingatkan juga ini untuk yang ingin menyaksikan program kami di luar kota, barangkali Bapak-Bapak juga masih, misalkan nanti keluar kota ingin menyaksikan program kita ataupun program Cahayati, silakan bisa tinggal diklik aja di www.radartasikmaya.tv. Saya Hilmi Pramudia mewakili rekan-rekan yang bertugas di program Cahayati mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kehilapan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.